Sebelum kita mulai, acara pada malam hari ini, boleh nih teman-teman drop dulu di kolom komentar. Kira-kira teman-teman ini udah siap belum sih untuk materi di malam hari ini ya bersama Ustadz Hendy. Boleh di drop dulu sebelum kita mulai secara formal ya. Kita santai dulu, ngobrol santai dulu. Bisa ditulis di kolom komentar di obrolan ini. Kira-kira teman-teman sudah siap atau belum nih? Bismillah siap Kak. Wah semangat ya. Ada bismillahnya berarti diniatkan karena Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi nih teman-teman, boleh banget ya teman-teman bisa tulis di kolom obrolan biar kita juga bisa lihat nih teman-teman. Kak Maulina aja nih, teman-teman yang lain mungkin, sahabat-sahabat yang lain. Tentunya malam hari ini temanya luar biasa ya. Nih ada lagi yang komen. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah siap Mbak. Masya Allah, tabarakallah. Kak Leni. Teman-teman yang lain, kira-kira udah siap belum nih? Kita ini masih ngobrol santai ya, sebelum nanti kita mulai ya. Saling sharing dulu nih. Kira-kira di Riyadhah yang ke hari berapa nih teman-teman? Ke hari berapa nih teman-teman? Bentar. The Miracle of Giving. Wah, tentang keajaiban ya. Nanti ini ada sesi konselingnya juga dan ada tadi sudah hari ke-36. Wah, Masya Allah, Riyadhah itu 40 hari ya ini Kak ya. Berarti ini kurang 4 hari lagi. Kita ketika Riyadhah itu kita hanya berharap sama Allah itu keberkahan ya. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun manusia kan berusaha ya. Untuk selanjutnya yang memberi keputusan, yang memberikan jalan yang terbaik itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya percaya teman-teman semuanya yang ada di sini yang termasuk orang pilihan Allah ya. Karena nggak semua orang loh hatinya tergerak untuk Riyadhah. Tidak semua orang hatinya tergerak untuk Riyadhah. Jadi saya merasa bahwa semua yang ada di sini itu adalah pilihan. Hari ke-36, wah pasti sudah menjalani lika-liku Riyadhah ya, apalagi untuk yang perempuan pasti ada jeda nih, ada jeda untuk libur. Tapi meskipun di sela-sela libur, untuk Riyadhah ini tetap jalan ya, bagaimana kita sholawatnya kita kepada Rasul, bagaimana harapan demi harapan yang kuat kita haturkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bilang panjatkan ya, karena kalau panjatkan itu seakan-akan susah gitu loh kalau kita itu mau minta apa-apa ke Allah, karena minta ke Allah itu bukan hal yang sesusah itu loh teman-teman. Jadi saya tuh nggak sekarang sih, udah agak lama, kalau ngasih kata-kata itu ya yang biar mempermudah hidup kita gitu. Doa aku panjatkan, wah kayak seakan-akan susah ya, padahal berdoa itu semudah itu ya. Mungkin untuk yang lainnya, dari mana nih teman-teman nih? Dari mana aja teman-teman? Sebelum nanti habis ini kita mulai kajiannya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau dicurhatin dikit-dikit nih tentang gimana sih lika-liku Riyadhah di sekarang yang sudah menginjak hari ke-36. Masya Allah, luar biasa. Ada banyak keajaiban-keajaiban Riyadhah sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau menelaah secara benar-benar secara dalam gitu loh. Karena apapun yang kita usahakan itu nggak lepas. Banyuwangi Jatim Mbak, wah Banyuwangi nih, saya tuh suka banget kalau ke Banyuwangi nih. Kayak vibes-nya tuh iya Banyuwangi tuh ada kotanya, ada desanya, tapi saya tuh ngerasa kayak pulang kampung, karena saya tuh nggak pernah pulang kampung Kak. Jadi saya tuh kalau ke Banyuwangi, saya ke Banyuwangi berapa kali ya? 6 kali kayaknya. Kalau nggak 6, 7 ke pesantren Tahasus. Ke pesantren Tahasus, terus kita juga pernah ada mobile Quran nih di Daku. Jadi seneng banget gitu loh kalau ke Banyuwangi serasa pulang kampung. Tangerang, waduh, semoga saya bisa kapan-kapan ke Tangerang ya Kak Leni ya.
Nah, nanti ini kita bakal ini teman-teman. Bakal sharing, konseling bersama Ustadz Hendy. Ada banyak materi yang luar biasa. Salah satunya juga nanti ada sesi konseling, sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan sebaik mungkin sesi itu. Boleh Mbak, wah amin. Semoga keturutan ke Tangerang dalam tujuan apapun itu, asalkan tujuannya baik. Amin. Teman-teman yang lain mungkin, tadi ada Kak Maulina, ada Kak Rini, ada Kak Leni. Mungkin Kak Arifah, Kak Arlina, Kak Ervan, Kak Juliana. Nih, dari mana nih Kak? Saya menyarankan teman-teman banget ya. Banget loh, ada bangetnya. Ini nah, saya menyarankan teman-teman untuk siapin catatan ya, karena materi yang dibawakan tentunya pasti luar biasa ya. Tuban, iya Kak Arifah, sehat-sehat selalu. Oh ya, semuanya sehat-sehat selalu ya. Semoga ini kan habis ini besok tanggal 31, besoknya lusa udah tanggal 1. Semoga kita senantiasa diberikan ini ya teman-teman, kesehatan dan kekuatan baik iman maupun Islam. Surabaya, Kak Ervan dari Surabaya. Saya Sidoarjo nih Kak Ervan. Saya di Sidoarjo. Arlina, Banyuwangi. Ya halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini habis ini kita mulai sesinya. Kita masih ngobrol santai dulu, biar rileks ya. Kajian Riado ini sebenarnya rileks gitu loh. Kalau kita bukan menghadapi ya, menerimanya dengan rileks. Terus kita ikhlas menerima semua materi-materinya. Insya Allah mudah kok nih semuanya, sahabat daku ya. Pokoknya saya tuh suka banget ya kalau ikut kajian-kajian Riado, karena secara nggak langsung tiap-tiap kajiannya tuh kayak menuntun kita gitu loh. Meskipun kadang ya, ada sih ini cerita juga di tahun lalu kayaknya nih ya. Di tahun 2021, jawaban Riado itu nggak selalu apa yang kita mau gitu. Tapi jawaban itulah yang terbaik ya. Kadang kita maunya jawabannya ini nih. Maunya jawabannya ini nih, tapi kok aku dari Riado jawabannya nggak ini ya, berarti jawaban yang terbaik bukan itu. Ini benar-benar terjadi sih waktu itu di Riado 2021 itu juga ada cerita. Beliaunya itu dekat nih sama orang. Ya, setelah melakukan Riado, orangnya ngilang tuh. Berarti memang bukan itu yang terbaik ya. Jadi kadang-kadang yang terbaik itu memang yang nggak ada di kepala kita, tapi itu terbaik gitu loh. Terus jadi ngerasa, kalau coba ngilangnya itu setelah nikah gimana coba malah? Ya memang berarti itu yang terbaik. Jadi kita sama-sama menyerahkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau Riyadh itu niatnya ikhlas, apapun yang Allah berikan berarti itu yang terbaik. Ya, nanti ada juga nih saya dikasih sama kok nggak bisa layar skripnya. Saya dikasih beberapa pertanyaan yang sudah dikantongi panitia nih tentang konseling nih. Tentang konseling ada 3 nih nanti yang sudah pertanyaan-pertanyaan konseling yang sudah dipilihkan sama panitia. Nah, semoga pertanyaan ini juga bisa mewakili teman-teman yang lain. Tapi misal nanti kalau teman-teman yang lain masih ada yang perlu ditanyakan, bisa nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, udah ada beberapa pertanyaan yang bagus-bagus banget untuk kita bacakan di sesi konseling yang nanti bakal dijawab sama Ustadz Hendy. Tapi nanti saya ingetin lagi untuk teman-teman yang masih mau bertanya, kita sudah siapkan waktu khusus untuk sesi tanya jawab bagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau ada yang
mengganjal ya, atau ada yang perlu ditanyakan selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disetor ke panitia misalnya ya. Wah, saya tuh baca pertanyaannya tuh kayak Masya Allah. Semoga saya juga bisa banyak belajar nih dari pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kadang pembelajaran itu nggak cuman kita dapat di kehidupan kita, bisa jadi kita dapatnya di kehidupan orang lain, yang mana dari situ kita bisa kita bisa lebih hati-hati atau berkaca gitu. Nah, buat teman-teman yang masih mau menyampaikan pertanyaannya untuk sesi konseling, bisa langsung dikirimkan ke panitia ya. Ini ada beberapa pertanyaan tambahan juga yang sudah dikirim panitia, yang nanti bakal kita bacakan. Mungkin teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya nih, bisa langsung dikirim ke panitia ya. Sambil kita masih ngobrol santai dulu. Ini belum pembukaan ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika bicara saya itu masih agak nggak formal, nggak terlalu formal. Ya. 1 menit lagi kita mulai ya teman-teman. Dipersiapkan dulu hati, tenaga, dan pikirannya, dipersiapkan catatannya juga. Kayak saya juga mempersiapkan catatan, siapa tahu nih ada kata-kata mutiara yang bagus atau ada hikmah yang bisa kita ingat-ingat seumur hidup. Ya. Baik, semuanya udah siap. Tadi juga kita udah ngobrol santai sebentar, kita juga udah saya sih tepatnya, bukan kita ya. Saya udah sharing-sharing sedikit. Nah, sekarang waktunya kita mulai kajian Riyadhah di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib sekali mencurahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini meskipun kita bertatap-tatapan hanya di layar Zoom, tapi masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kita bisa mengikuti kajian Riyadhah dengan tema The Miracle of Giving oleh Kiai Haji Hendy Irawan Soleh Asari Darul Quran dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan selalu kepada revolusioner akbar, Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Sebelum kita mulai untuk topik ya kajian The Miracle of Giving ini, marilah kita buka majelis yang penuh barokah ini dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhallahi wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan sharing juga, konseling, ada sesi konseling juga, ada sesi tanya jawab juga bersama Kiai kita, Kiai Haji Hendy Irawan Soleh, yang nanti akan memberikan materi dan konseling di malam hari ini. Pertama-tama saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum Kiai, apakah suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kiai, gimana nih kabarnya di malam hari yang penuh berkah ini? Alhamdulillah cerah sekali kalau di Jawa Timur nih Kiai. Saya lagi di Solo. Oh, di Solo. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Nisa sehat? Sehat, alhamdulillah, masih bisa berkesempatan ngobrol sama teman-teman Riyadhah. Kiai, ini tema kita kan The Miracle of Giving. Pastinya nanti banyak
keajaiban-keajaiban nih yang mungkin bisa ditemukan teman-teman Riyadhah, termasuk saya juga di dalam room yang penuh berkah ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Kiai Hendy untuk menyampaikan keajaiban-keajaiban tersebut. Monggo tafadhol Kiai. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma stajib du'ana innaka antal wahhab. Kawan-kawan sekalian, ada berapa orang ini ya, kalau dengan admin mungkin ada 11 mungkin. Yang lainnya kita mulai dari mana itu ya? Dari Akbar ya. Akbar ini termasuk peserta. Kemudian ada Arifah, ada Arlina, ada Ayu, ada Ervan di Jatim. Ini Ervan siapa nih? Jawa Timurnya di mana? Jatim tuh Jawa Timur apa Jakarta Timur? Ada Juliana, ada Leni. Oh, ada Leni Daku Travel. Ada Lulu Asadiyah. Ada Koni Tatu Zahra. Ada Rahman, ada Ririn dan Disha. Oh, bareng. Ya, alhamdulillah. Saya sudah sapa satu persatu ya. Semoga yang disapa segera ketemu sama soulmate-nya. Semoga ketemu juga dengan tambatan hatinya dan lain sebagainya. Untuk materi Riyadhah memang sudah berkali-kali ya kan kita pelajari, tapi perlu juga kita review. Bisa jadi memang setelah kita review beberapa kali, semakin tambah lagi pemahaman kita tentang filosofi daripada Riyadhah itu sendiri. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai lupa bahwa definisi Riyadhah itu adalah mengamalkan amalan tertentu pada waktu tertentu untuk tujuan tertentu dengan batas waktu tertentu. Jadi dia bacaannya khusus, waktunya khusus, tujuannya khusus. Itu tuh sebenarnya Riyadhah. Dimulainya dari apa? Dimulai dari untuknya dulu. Untuknya jodoh. Maka kemudian bacaannya apa? Nah, kita akan baca. Dan berapa lama? Nah, kita akan baca. Gitu kan. Terus apa yang akan kita ambil sebagai landasan? Kalau landasannya Nabi, ya jadilah seperti Khadijah. Ya, jadilah seperti sosok Khadijah. Kalau kita ingin dapat setidaknya berakhlak seperti Nabi, maka jadilah seperti Khadijah. Khadijah itu orangnya supel, Khadijah itu mandiri, Khadijah radhiyallahu anha itu pebisnis. Atau kita mau mengambil jalur Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maka kita harus mengedepankan hal yang paling mendasar dari sisi seorang wanita misalnya. Harus punya rasa malu, harus punya ewuh pakewuh. Nah, itu Aisyah itu. Dia menjaga betul. Atau
Setelah itu kita akan masuk ke fase para sahabat. Atau ingin jadi Ali, yang kemudian berani untuk melamar Fatimah untuk para laki-laki gitu. Atau jadilah Fatimah, sehingga ada orang yang pede, berani untuk melamar kita melalui ayah kita. Jadi sebenarnya ketika ada orang nekat gitu ya, makanya kemudian keluar hadis tuh kan, barang siapa yang laki-laki datang ke rumah kemudian melamar, maka terimalah. Nah itu kan Ali, itu untuk Ali, untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah kita Fatimah yang patuh kepada orang tua. Jadi di Islam semuanya ada. Kita tinggal memilih jalur itu, kita nggak boleh gabung-gabungin semua, nggak bisa. Artinya pilihannya adalah sebelum kita riyadhah, filosofinya kita mau ngambil yang mana. Mau ngambil yang mana? Kalau kita mau jadi Khadijah, ya siapkan diri untuk mandiri dulu. Iya kan? Sekarang kita tinggal mengukur, oh, saya ini dekatnya cenderungnya ke siapa ya? Gitu. Oh, cenderungnya saya ke Khadijah, ya sudah. Nah, nanti kita masuk riyadhah lain lagi nih. Ini baru di filosofi dasar kalau seorang laki-laki mau mencontoh siapa. Kalau mau mencontoh Nabi, jadilah laki-laki yang dipercaya. Dia bisa mendapatkan gelar Al-Amin dulu, makanya kemudian bisa dekat dengan Khadijah. Khadijah tidak serta-merta mempercayai Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan misi dagangnya ke Yaman yang kali kedua ketika usianya 24 tahun. Kecuali dia sudah digelari oleh Al-Amin. Jadi personifikasi kita sebagai seorang laki-laki sudah harus dipercaya dulu. Cara kita dipercaya itu salah satunya apa? Ya, Rasulullah kan nyuruh kita untuk banyak ibadah. Kemudian yang laki-laki itu jangan sampai tidak pernah jadi muadzin. Bilal itu kan karena dia dipercaya kan. Jadi kalau kita jadi muadzin di suatu masjid, kemudian dari azan itu kita karena Allah, datanglah orang ke masjid, yaitu tanda kita dipercaya. Sampai kemudian masyarakat di sekitar tempat kita azan itu tahu, oh ini azannya si fulan. Ini azannya si fulan. Itu dulu tuh. Dari sisi itu dulu tuh. Kalau mau menjadi sosok Ali, kita harus memiliki prestasi. Ali itu kan melamar Fatimah, dia udah punya prestasi dong. Dia udah ikut jihad, dia ikut berperang. Ya kan? Dia pernah menjadi saksi mengorbankan dirinya untuk Rasul ketika sebelum proses hijrah. Ya seperti itu, kalau mau jadi Ali itu ya pernah ada prestasi. Buat teman-teman yang ikhwan, ayo apa prestasi kita untuk agama? Ya, misalnya kita MTQ kan gitu. Kemudian kita dari sisi jihadnya tuh pernah menyuarakan kebenaran. Nah itu kayak gitu. Jadilah sosok Ali, pernah gitu. Kalau kita mau mencontoh kan kayak gitu. Jadi saya masih yang beranggapan seperti itu. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang di milenial kan enggak. Ya Ali apa adanya. Atau ingin menjadi seorang Abu Darda radhiyallahu anhu yang berani atau Salman Al-Farisi, yang Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini kan dua sahabat yang akhirnya
Salah satunya mengorbankan rasa sayangnya kepada seseorang demi untuk sahabatnya. Nah, itu kan pengorbanan. Itu dulu tuh yang kita contoh. Kita mau mencontoh mana? Lalu lihat pada diri kita, dipersonifikasi apa. Untuk seorang ikhwan, mau masuk personifikasi siapa? Personifikasi Rasulullah SAW, atau personifikasi Ali bin Abi Thalib, ya kan? Atau personifikasi Abu Darda dan Salman Al-Farisi, atau kisah sahabat-sahabat yang lain, seperti itu. Untuk yang akhwat, silakan personifikasi kita. Mau kita nisbatkan kepada siapa? Khadijatul Kubro, atau Aisyah, ya kan? Atau Fatimah, atau sahabat-sahabat Nabi. Nah, barulah setelah kita masuk pada fase itu, kita tentukan dulu nih, ya Allah, bismillah. Saya kalau dari keseharian saya dan lain sebagainya, sepertinya saya masuk di personifikasi fulan atau fulanah. Habis itu baru kita masuk ke wilayah riyadoh. Nah, riyadohnya juga saya dengan permisalan saja. Jadi permisalannya untuk yang akhwat dengan kembalikan kepada personifikasi tadi. Cuman kalau untuk riyadoh ditambahkan 1 orang. Kalau Khadijah itu dia benar-benar memanfaatkan pihak ketiga, yaitu saudaranya. Memanfaatkan betul pihak ketiga. Jadi kalau dalam kitab Sifatus Sofwah itu dia punya orang kepercayaan, itulah yang benar-benar dimanfaatkan. Jadi kalau mau menjadi Siti Khadijah, benar-benar menggunakan pihak ketiga. Ya. Kalau ingin menjadi Siti Aisyah dan Fatimah, pilihannya cuma 1, patuh dengan pilihan kedua orang itu. Nah, sekarang ada cara yang paling dekat dengan riyadoh, yaitu caranya Siti Maryam. Nah, ini yang baru nih. Ya, Siti Maryam. Siti Maryam itu setelah wafat ayahnya Nabi Imran dan ibunya Hana, di Quran disebutkan wa kaffalaha Zakaria. Maka kemudian kepengasuhan Siti Maryam itu diberikan kepada Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, tugasnya Siti Maryam tuh ngapain? Beliau itu menjadi ahli ibadah di Baitul Maqdis. Jadi tirakatnya di Baitul Maqdis. Sampai kemudian ada statement dalam Al-Quran yang disebutkan ketika dia bakalan punya anak, kemudian Siti Maryam mengatakan, Ana yakunu li gulamun walam yamsasni bashar. Bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki? Artinya, saat Siti Maryam itu balik, beliau sudah mengabdikan dirinya ke Baitul Maqdis. Sampai pun pamannya, Nabi Zakaria itu tidak pernah megang dia. Makanya dia benar-benar disebut suci. Nah, kalau memang kita pengen dikabul,
ikuti jalannya Maryam. Jalannya Maryam itu apa? Tanazuh. Jalannya Maryam itu apa? Tiraka. Jalannya Maryam itu apa? Iktikaf. Jadi dikisahkan Siti Maryam itu kalau sedang tidak berhalangan, ya dia hanya menghabiskan waktunya untuk beribadah. Tapi begitu dia berhalangan, dia menghabiskan waktunya untuk berada di sekitar masjid, bersih-bersih masjid. Siti Maryam tuh kayak gitu. Dahsyat betul kan? Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dia minta makan aja langsung sama Allah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Maka di ayatnya dilanjutkan lagi bahwa Nabi Zakaria setiap kali datang ke mihrabnya Siti Maryam itu selalu mendapati makanan yang tidak ada atau makanan yang belum pernah dilihat pada masa itu ada tapi bisa dimakan. Kemudian Nabi Zakaria ngeliat nih makanan kok aneh, makanya dia bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat makanan ini? Itu kan seperti pertanyaan, kok bisa ya kamu dapat suami kayak gini? Gitu tuh. Jadi kita kembaliin itu dari Allah. Gitu kan. Kalau kita ingin seperti itu ya jadilah Siti Maryam. Saking dekatnya sampai minta gitu. Ya Allah lapar nih saya ibadah nih. Boleh dong saya kasih makan biar saya nanti kalau makan saya bisa ibadahnya lebih. Itu dikatakan ya Allah saya udah cukup umur nih. Mau dong suami dari engkau. Gitu. Ya cuman kalau minta suami dari Allah ya harus siap nanti yang datang apaan gitu. Siti Maryam kan dapat makanan apa aja dari Allah kan nggak pernah komen. Nggak kemudian kok makanannya begini ya Allah, enggak. Ya itu yang harus siap. Kalau tauhid kita kuat seperti itu. Makanya berdoanya ya Allah beri aku suami, beri aku istri sebagaimana yang engkau ridhoi. Gitu. Jadi nggak usah takut kalau Allah udah ridho itu udah pasti yang terbaik. Sebagai tadi disebutkan. Allah ridho nih kita bagaimana. Karena belum tentu standar kita sesuai dengan keinginannya Allah. Maka yang paling mudah, walaupun kalimatnya bukan terserah Allah, tapi yang engkau ridho. Beri aku istri yang engkau ridhoi. Dan tunjukkan. Dan berikan tanda-tandanya. Nah gitu kalau berdoa tuh. Karena kita bukan Maryam. Kita bukan Ali bin Abi Thalib. Kita bukan Abu Hurairah. Kita bukan ahli-ahli ibadah yang lain. Maka yang engkau ridhoi. Ya. Kemudian yang benar-benar bisa dijadikan bagi Allah itu sebagai personifikasi atas doa-doa kita. Nah gitu tuh. Nah kita lihat tinggal di mana nih sisinya. Maka bagi saya mindset ini penting sebelum sampai ke amal-amal itu. Mindset itu kan sebenarnya kalimatnya kan tuh yakin ya, tauhidnya ya. La ilaha illallah dulu. Baru kemudian begitu kita baca Quran pun udah diawali dengan la roiba. Zalikal kitabu la roiba. Tidak ada keraguan, nggak usah takut kalau udah dipilih Allah mah nggak akan ragu. Apapun itu. Nggak usah khawatir. Jadi saya masih menggunakan konsep yang sangat konservatif banget gitu. Ini belum ke miracle of giving nih. Tapi saya ingin mindsetnya benar-benar klik dulu nih bahwa
kita ini sedang menginginkan jodoh, pasangan, sebagaimana yang Allah ridho. Ya, yang terbaik. Allah ridhoi itu. Jangan sampai yang kita maui, tapi Allah nggak ridho. Nah itu repot. Itu jatuhnya pemaksaan. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau dalam prinsip ini sudah benar, kita tinggal mempraktekkan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya sudah praktek. Saya sudah praktek. Pertama saat kita sudah klik, ya Allah kayaknya udah siap nih untuk nikah, baru minta. Nah kalau teman-teman udah siap, ayo minta. Yang laki-laki juga gitu. Ada ikut majelis riyadhah tapi aslinya dia belum siap, itu nggak bisa, nggak akan ketemu. Itu ibarat orang niat mau pergi gitu, sama yang ogah-ogahan itu tetap beda. Saya mau riyadhah, pengen tahu sih gimana. Jadi pengen tahu riyadhah. Bukan, wah saya harus nih. Saya udah siap nih nikah nih. Ayo ikut riyadhah. Beda dibanding, oh ada riyadhah ya, buat jodoh ya, daripada saya kosong liburan saya ikut riyadhah jodoh. Jadi niatnya udah daripada kosong gitu. Nggak bisa itu. Karena kita sedang mempersiapkan ibadah seumur hidup. Nah, kita tinggal pilih nih, mau riyadhahnya Siti Maryam. Kalau Siti Maryam ya udah dahsyat. Itu udah pasti dikabul. Apa itu? Ya riyadhah yang benar-benar menjadi yang top of the top, yaitu beriktikaf selama suci buat yang akhwat. Selama suci iktikaf. Sampai pada kategori apa? Nggak usah mikirin makanan. Ya, kalaupun kita ada bekal, kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Fokus ke iktikaf aja. Pasti di antara waktu-waktu iktikaf itu ada aja yang ngasih kita makan. Nggak mungkin nggak. Dan di waktu-waktu yang lain kemudian kita jajan juga, beli untuk makan juga boleh juga. Nggak ada masalah. Gitu. Ini yang paling top of the top nih. Izin sama orang tua, mau iktikaf. Selama masa suci. Udah. Memberanikan diri juga datang ke pengurus masjidnya. Sehingga nanti ketika datang ke pengurus masjid, ya, menyampaikan keinginannya. Ini kan bagian daripada berani. Saya mau iktikaf selama saya suci, bilang aja kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nah, barulah kemudian setelah kita mengambil yang paling top, nah di situ tuh kita mengambil yang jalan tengahnya. Yang kalau yang paling top itu tadi tuh, menyiapkan waktu, jiwa, diri untuk beriktikaf menjadi Siti Maryam. Sampai kita punya mihrab sendiri kan, mihrabnya Siti Maryam itu kan beda. Ini babnya riyadhah ya, jangan karena Maryamnya kemudian punya anak, enggak. Tapi ini bab riyadhahnya yang dipaham. Sampai-sampai kan Nabi Zakaria justru terkabul keinginannya pengen punya anak, dikabulnya saat dia berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Ya. Ini juga bisa menjadi amalan nih nanti ya, rahasianya juga bisa dipakai. Sekali-kali kalau di rumah ada musola kecil yang biasa dipakai orang tua sholat, ibu kita sholat, ya. Sholat aja habis ibu kita sholat. Jadi sajadah itu, ya itulah mihrab orang tua. Di mihrabnya ayah kita. Gitu. Sekali-kali. Misalnya kita udah ada rumah 3 kamar.
ada musola kecil, kita sholat di kamar. Ya sekali-kali lihat, oh Abi sholatnya di situ ya. Begitu Abi selesai, saya tak sholat di situ. Sholat sunnah di waktu-waktu yang dibolehkan. Oh itu kan bagian daripada amaliyahnya Nabi Zakaria kan. Dulu kerjaan saya seperti itu. Waktu jadi santri. Oh lagi jaga di rumah kiai itu suka ngintip. Oh kiai itu sholat sunnahnya di sebelah situ ya. Wah kapan ya bisa sholat di situ gitu aja. Tiba-tiba pas jadwal piket bersih-bersih rumah kiai, pas dibagi sama bagian keamanan kasih tahu kamu di rumah dalam di kamar. Wow, udah tuh bahagia banget sih. Langsung ambil wudhu. Pak kiainya ada di teras. Siapa yang tugas di kamar saya? Saya kiai. Udah saya masuk kamar beliau. Wah, ini dia nih tempat beliau sholat. Jam 8 pagi kan kita lagi bersih-bersih hari Jumat kan libur. Beranikan diri. Kiai, saya mau sholat duha di sini boleh? Ya, silakan. Habis itu bersih ya. Nah, udah. Woi, saya bisa sholat di mana kiai saya sering sholat di situ. Ya sekarang punya santri kan. Siapa sangka kan? Kan itu amalan-amalan kecil kan. Kiai saya ridho. Dan itu kan mihrab beliau kan. Malamnya di situ. Artinya itu mihrab sholat-sholatnya beliau. Selain daripada sholat wajib beliau ke masjid bersama kita. Beliau pasti duhanya ya di situ. Sholat 2 rakaat sebelum memutuskan apa. Kalau lagi rapat sama pimpinan yang lain. Ada keputusan penting beliau istikharah ya di situ. Ya beliau ya istirahat di situ bersama Bu Nyai. Tiba-tiba saya bisa sholat di situ. Bayangin tuh. Itu kan rasanya kita bisa berdoa di mihrabnya Siti Maryam. Nah ini kan silahkan nih, ini trik-trik ya. Sholatlah di mihrab atau sajadah orang tuamu dan orang-orang soleh. Karena kita tidak tahu dari arah mana doa kita dikabul. Atau kita tidak tahu dari sujud tempat mana doa kita dikabulkan. Ya Nabi Zakaria 83 tahun, dia punya mihrab. Makbul untuk umatnya, tapi belum untuk dirinya. Umatnya datang ke Nabi Zakaria minta doa, dari mihrabnya dia bersabda, ya kamu akan hebat, ya kamu akan sukses, ya pertanianmu akan itu makbul semua itu Nabi Zakaria itu buat umatnya. Petuah-petuah dia yang keluar dari mihrabnya Nabi Zakaria semuanya makbul. Tapi untuk hajatnya dia di tempat lain. Gitu kadang kayak gitu. Kadang kayak gitu. Iya. Dari keluarga kita sendiri bisa jadi tidak ada satupun yang kepikiran mau mengenalkan kita dengan siapapun kan. Ya. Tapi Tapi kita dapat yang mau mengenalkan kita justru dari orang lain, bukan dari keluarga kita. Ya. Nah, di sini nih saya benar-benar mumpung kita malam gitu kan. Masuk dulu nih di filosofinya. Filosofi tentang riyadhah. Kita mau mencontoh siapa. Itu penting tuh. Sebelum nanti kita nge-track nih. Nah. Oke, udah siap ya. Jadi barulah kita nge-track. Ya, tracking yang paling mudah itu adalah buat yang laki-laki mantapin 40 hari, buat yang perempuan mantapin selama suci. Udah gitu aja. Langsung bikin list.
Langsung bikin list. Langsung selama suci, tidak boleh sholat kecuali di masjid buat yang laki-laki. Ayo jalanin 40 hari. Ketemu nanti pasti. Ya kan? Hampir semua ustadz sama. Mau buka channelnya Ustadz Adi Hidayat, keluarnya itu. Mau buka channelnya Ustadz Khalid Basalamah, keluarnya kayak itu. Mau buka channelnya Gus Miftah, keluarnya akan seperti itu. Apalagi Kiai Yusuf Mansur. Mau buka lagi channelnya Agim. Karena itu hadis sahih. Menjaga takbiratul ihram selama 40 hari, ya dia akan dijauhkan dari nifaq. Dia akan dijauhkan dari azab. Dan itu kan baru reward berupa dijauhkan. Kalau didekatkannya apa? Keinginan. Masa kita 40 hari cuma dapat apa-apa yang dijauhkan, pasti dapat apa-apa yang kita inginkan dekat. Gitu. Jadi jaga sholat 5 waktu, tepat waktu, yang laki-laki berjamaah. Yang perempuan tepat waktunya sama. Habis itu jagain itu sholat rawatib. Qobliyah, ba'diyah. Ini nggak sampai ke wilayah duha harus berapa gitu ya. Tahajud harus berapa, nggak usah. Nggak usah. Bahkan kalau dari versinya Ustadz Adi Hidayat, duha mah 2 saja. Tapi tahajudnya beliau 11. Ada yang duhanya 12, tahajudnya 4 dan 3. Ya bebas. Karena yang terpenting dalam riyadoh ini, kita melakukannya di waktu itu. Itu dulu tuh riyadoh yang paling utama itu. Nanti kita akan diuji 3 hari pertama, tiba-tiba dikasih kesibukan. Bisa nggak kita lawan kesibukan itu dengan tetap, saya mau sholat dulu. Itu. Nanti kita benar-benar dapat istri, dapat suami yang mau mendahulukan ibadahnya kepada Allah. Salah satunya mendahulukan ibadahnya kepada Allah adalah mendahulukan kepentingan kita sebagai istrinya, sebagai suaminya. Itu tanda-tanda. Jadi riadohnya gitu tuh ya. Belum sampai ke wilayah bacaan ini. Masih yang umum-umum. Jaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Berjamaah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Dah. Ini dulu nih. Ini yang paling cespleng. Ini yang nggak pakai ngaji 30 juz. Nggak. Ini level yang ini. Kadang kita tuh saking kebanyakan obat, malah nggak bisa keminum semua. Misalnya malamnya baca ini ya, sebelum tidurnya Al-Muluk ya. Enggak. Saya termasuk yang untuk riyadhah jodoh ini nggak perlu. Kalau saya. Jangan sampai kemudian kita bisa Yasin sehari 7 kali gitu kan. Tapi sholat asarnya jam 5. Nah, bisa itu. Karena sholat asar itu wajib. Yasin sunnah. Beda kan? Nah gitu tuh. Jadi jaga dulu ini level 1. Begitu ini sudah menjadi kebiasaan kita, baru kita tingkatin selama menjalankan kebiasaan ini. Di Riyadhah chapter 2 tadi, chapter 1 itu lulus 40 hari dan lulus selama suci mengamalkan itu tadi, baru chapter 2 mengamalkan yang lagi dengan tambahan 4 surah tadi, Ar-Rahman, Yasin, Al-Muluk, Waqiah. Itu tuh. Itu lulus. Sudah ada tanda-tandanya, baru kita masuk ke miracle of giving. Nah, jadi aslinya kalau chapternya mah 3 chapter nih. Jadi kalau yang laki-laki jatuhnya langsung riyadhah 100 hari. Gitu. Jajal tuh. Wah itu dahsyat banget.
Itu bukan cuma jodoh itu. Ya kan? Nah, saya begitu dulu klik, saya langsung nge-track tuh, track. Dan Allah tuh maha adil gitu. Begitu saya hitung loh. Kok ini hari ke-30 tiba-tiba, hari ke-25, 25. Hari ke-22 ya. Hari ke-22, saya masih ingat itu. Tiba-tiba dapat pengumuman bimbing umroh. Berangkatnya di hari ke-30. Benar-benar selesai hari ke-40-nya itu pas selesai tawaf wada. Situlah saya berdoa di depan Ka'bah. Sebagaimana kita kembali ke awal. Beri aku jodoh yang engkau ridhoi. Ya kalau udah di sana mah tahu-tahu muncul aja. Gitu. Ya sudah. Saya sering ceritalah di materi-materi riadoh gimana saya kemudian ketemu dengan istri saya. Nanti bisa dibuka rekaman-rekaman. Begitu tuh. Ya kalau kita nge-tracknya benar, pasti perkiraan kita benar. Maka begitu saya tahu bakalan bimbing umroh, saya langsung ngejaga tuh, ya Allah ini bisa gagal nih kalau saya aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh nih, ini saya bisa gagal nih kalau sholatnya nggak kejaga, gitu kan. Terus ngerasa gimana, itu tuh yang saya jaga tuh sampai kemudian keberangkatan. Dan Allah takdirkan lancar. Dan benar begitu udah lancar ya, pulang umroh, tidak ada seminggu saya langsung ke rumah calon mertua, udah minta langsung, beranikan diri gitu. Nah itu tuh. Ada juga jamaah di 2018 saat saya pergi haji, sampai voice call dia. Tahu saya lagi wukuf tuh, dia memberanikan diri. Ustaz lagi wukuf ya nih, saya izin mau telepon Ustaz. Mohon maaf mengganggu Ustaz. Ya saya angkat. Ya Mbak, ada apa? Gini Ustaz. Padahal saya kenal dekat. Ya, kita sama-sama di grup jurnalisme gitu kan. Lalu saya bilang, insya Allah dikabul. Soal waktu itu gimana menyikapinya, saya bilang. Kita maunya tahun ini 2018. Tapi kalau Allah maunya tahun 2025, nanti Allah akan bikin 7 tahun kita menunggu itu rasanya cepat. Saya bilang gitu aja. Biar saya nggak terlalu, ya insya Allah akhir 2018 ketemu nih jodohnya. Enggak. Sekalian saya panjangin 7 tahun. Kalau emang ternyata 2025. Ternyata Allah kabulkannya. Berdoanya minta di 2018. Dia dilamar di Agustus 2021. Nikahnya Januari 2022. Nol ya. Cuma modal sabar aja itu. Ibaratnya dia ya sholatnya ya biasa aja. Nggak pakai riadoh itu dia. Hanya cuma modal sabar. Dan saya membuktikan betul teori riadoh ini. Saya tanya kepada beliau, Mbak, coba tanya tuh sama suami. Sudah sejak kapan ada hati sama Mbak? Gitu. Katanya sih sejak akhir 2018, Ustaz. Tapi berani ngungkapinnya pertengahan 2021. Lihat kan sebenarnya udah terkabul dari 2018. Iya kan? Cuma kan soal waktu kan lagi-lagi kan. Artinya ketika dia berdoa, saya doakan dia di waktu wukuf, itu nur ijabahnya sudah langsung ke yang bersangkutan. Cekrek. Tiba-tiba si laki-laki itu, oh, ini kayaknya cocok nih saya jadiin istri. Tapi gimana ya, cobalah mikir dulu. Tapi kreknya kan sudah ada itu si laki-laki.
Dan benar happen jadi suaminya. Walaupun di 2019 dia cerita ada juga yang minta tapi istiqorohnya enggak. Kemudian 2020 dikenalin sama si Fulan, enggak ketemu juga. Tapi lihat, yang bertahan yang justru yang di akhir 2018 ini. Nah itu contoh ya, contoh-contoh bahwa sebenarnya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya udah langsung diklikkan sama Allah. Ya tinggal satu sama lain untuk connect-nya ini kan kalau ibarat server itu kan, atau kalau ibarat lagi cari apa channel digital kan pakai STB kan lama tuh sampai ketemu 20%, nih tiba-tiba udah 85% baru muncul tuh layarnya gitu kan. Ini kan kita searching manual nih. Ya, kita lagi searching manual dengan cara kita. Nah, baru yang tadi Mbak yang itu tuh saya nggak kasih amalan apa-apa. Paling cuma istighfar, nggak ada yang lain. Gitu. Wong dia kalau sedekah ya udah dia punya ini kok anak-anak di rumah tahfidz di daerah Bekasi. Wah, saya mah kalau udah sedekah udah Ustaz, insya Allah. Ya udah saya nggak takatik lagi. Udah lancar sekarang. Subhanallah. Dan itu usianya lumayan loh. Usianya 38 apa. Masih bisa nikah di usia 42, 41 lah. Pas benar-benar berharap itu di 38. Lalu 3 tahun setelah itu nikah. Secara Allah. Apalagi kita yang ditambahin dengan sholat, jaga rawatib, gitu kan. Sama chapter 2-nya dengan tambahan 4 surat, atau langsung dengan odoj, one day one juz. Nah, chapter yang ketiganya dengan sedekah. Atau mau dibalik, chapter 3-nya kita duluin. Sedekahnya di depan dulu deh, habis itu saya tinggal riado. Nah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Kayak ngasih DP gitu. Jeger. Ngasih DP. Kalau itu ceritanya ada juga yang sekarang udah di Banjarbaru tuh. Jadi kalau dia chapter 3-nya di depan tuh. Tabungan senilai berapa itu? Ada kali 30-an waktu itu, 30-an juta karena dia kan teller bank kan. Datang ke tempat saya pertama kali, pakai baju, pakai rok yang sepaha gitu ke pesantren. Cuma pakai penutup kepala gitu. Saya doain. Lalu kemudian SMS-an, waktu itu 2007 kan belum ada BlackBerry, masih SMS. Dia datang lagi, langsung saya bilang, ini habis kerja mau ke pondok lagi? Ya Ustaz. Oh ini ditutup ya, auratnya ya. Oh udah Ustaz, saya udah pakai celana panjang. Kerudungnya, saya belum pakai kerudung, Ustaz. Turun dulu deh beli. Gitu. Kalau enggak saya nggak mau nerima. Wah gitu, saya gitu. Dia dapat SMS dari saya itu katanya langsung gemeteran gitu. Alhamdulillah dia benar-benar datang sudah dengan kerudung jilbab gitu. Makanya belum benar. Gitu. Udah nih ntar pulang ke rumah nih jangan dicopot ya. Kalau mau dapat laki-laki yang benar. Bis itu udah punya tabungan berapa? Ini Ustaz. Ya bismillah. Udah. Saya nggak butuh duitnya, saya butuh laporannya. Kalau memang mau sedekahkan sendiri, sedekahkan. Saya butuh laporan. Tapi akhirnya dia memutuskan tetap datang lagi. Seminggu setelah itu bawa uang. Habis itu riado. Tetap jadi teller. Ya nggak usah resign ya. Udah terserah Allah mah nggak usah resign kalau udah terserah Allah. Ya. Kalau udah terserah Allah nggak usah resign.
Nah, rupanya ada satu nasabah dia yang mondar-mandir Kalimantan, Jakarta. Dia staf daripada sebuah PT kontraktor yang mondar-mandir Jakarta, Kalimantan. Jadi stafnya itu sering ke bank, ngurus keuangan daripada PT, jadi kenal. Ini terus berani ngelamar, ya udah kamu kalau udah jadi istri saya nggak usah di bank, udah kerja jadi ibu rumah tangga aja. Saya kan pekerjaannya udah jelas nih. Wah, itu nggak ada 6 bulan itu proses itu. Dan itu hanya saya modalin menjaga sholat 5 waktu sama faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau itu bacanya nggak terlalu pintar, jadi saya cuma mewajibkan dia cuma Al-Ikhlas sama Alam Nashrah. Udah. Jadi saya nggak bisa maksa dia untuk baca surat Ar-Rahman waktu itu. Al-Muluk apalagi. Bisanya Al-Ikhlas, Alam Nashrah, Al-Asr, ya sudah Alam Nashrah sama Al-Ikhlas ya, sehari 100, Al-Ikhlas, Alam Nashrahnya sehari 33. Udah itu aja selama 6 bulan. Sampai kemudian prosesnya itu bertemu. Sekarang udah menetap di Banjarbaru. Dan keajaiban hadir. Anak pertama usia 39, hamilnya. Anak kedua usia 41. Anak ketiga usia 45. Coba. Masih bisa ngelahirin normal. Oh, nggak main-main itu. Jadi saya kalau udah ke Kalimantan udah pasti. Saya mau Kalimantan ya, saya datang. Saya jemput sama dia sama suaminya. Wah, mau kemana Mas? Kesini. Wah, udah aman. Komunikasi tetap terjaga. Dan dia sekarang ada apa-apa Riyadh. Suaminya ada pembukaan proyek baru ini di Riyadh. Saya mau buka 1 chapter Ustaz. Oh, ya silahkan. Kalau berat udah seminggu aja dulu. Nanti kalau kuat lagi 14 hari, jangan langsung niat 40 hari gitu. Namanya dia di lapangan kan, takutnya gimana gitu kan. Kalau dulu kan dia masih bukan pada posisi tertentu yang dia masih bisa ngejaga sholat. Nah itu ya kawan-kawan, beberapa testimoni. Ada yang sedekahnya di akhir, ada yang di depan. Ada yang dicicil selama 100 hari itu. Sehari 5.000 kan. Kalau 100 hari kan jadinya 2.250.000 kan. Nah, gitu. 500.000 ya. Sehari 5.000, 100 hari 500.000 ya. Nah, kalau seharinya udah niat 20.000, nah 2 juta kan kayak gitu. Nah, silahkan saja itu kawan-kawan mengaplikasikan sendiri-sendiri. Yang jelas, the more you give, the more you get. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang akan kamu dapat. The more you get loh, bukan the more you take. Kalau get itu sudah delivery order. Kita tinggal pilih jodohnya lewat GNT atau antar aja gitu. Gitu ya. Atau lewat apa gitu kan. Tiki gitu kan. Atau lewat kantor pos gitu. Nanti jodoh tuh delivery order. Nggak usah ngebayangin gimana ketemu sama calonnya itu, nanti bisa lewat kawan, bisa lewat apa, bisa lewat, ini nggak tahu, secara Allah. Iya. Ya saking Siti Maryam itu bisa menjaga kesuciannya pun akhirnya Allah menghadiahkan anak yang suci juga kan. Coba. Saking sucinya Nabi Isa itu kan wafatnya aja diangkat kan. Wafatnya diangkat. Jadi Allah bilang, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Aku mewafatkanmu wa rafi'uka. Bukan
Ini umituka, bukan aku mematikanmu. Beda loh. Dalam kamus bahasa Arab, wafat dengan mati itu beda. Makanya Nabi Isa itu termasuk kategori yang bisa jadi dicabutnya itu pas diangkat gitu. Mutawafika. Bukan umituka. Ada ayat yang mengatakan yuhyikum wa yumitukum, menghidupkanmu dan mematikanmu. Kalau ini enggak, dalam keadaan sadar, diwafatkan terus diangkat. Kalau bahasa Sansekertanya mukso. Karena Nabi Isa itu mukso, maka banyak raja-raja yang juga mukso. Jayabaya itu mukso. Bathara Katong itu mukso. Ya, Pangeran Jayabaya nggak ditemui di mana jasadnya. Bathara Katong Ponorogo juga nggak ketemu itu di mana jasad. Juga di India sana para nabi-nabi leluhur mereka itu banyak yang mukso. Nah, di Islam tapi masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan wafatnya Nabi Isa itu dalam bahasa Sanskerta itu mukso. Diangkat seraga-raganya. Itu versi Islam kan disebutkan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku yang mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisi. Disitulah nanti kemudian beliau ada di langit pertama atau kedua gitu kalau misalnya. Itu ya kawan-kawan sekalian. Silahkan disikapi beberapa masukan-masukan ini tadi, di list, ya. Baru kemudian dipilih. Nah, landasan teori dasarnya tadi, to whom you want to be. Kamu ingin seperti siapa? Personifikasimu seperti siapa? Silakan dipilih. Silakan dipilih. Mau menjadi Nabi Muhammad, mau menjadi Ali bin Abi Thalib, mau menjadi Salman Al-Farisi, Abu Darda, itu yang udah kelihatan kisah-kisah cinta mereka. Dan jangan kaget loh. Nabi Muhammad itu pernah broken heart. Iya, Nabi Muhammad itu pernah broken heart. Dia pernah ingin menikahi kakak atau adiknya Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak dibolehi oleh Abu Thalib saat itu. Ya, karena sebelum ada Islam ya udah biasa pernikahan antar sepupu itu biasa. Dan sekarang pun di di tradisi di Makassar itu Bugis boleh seperti itu. Jadi kalau kita baca buku kitab Sifatus Sofwah atau Muhammad karangan salah satu penulis ya dari Eropa itu mengatakan Rasulullah pernah broken heart, pernah galau. Pernah ada hati ingin menikah tapi tidak disetujui oleh Abu Thalib. Nah itu tuh. Artinya Rasulullah di jiwa mudanya ya pernah sakit hati. Ya biasa aja kales kan gitu. Gak usah khawatir. Jadi kalau nggak jadi ya biasa aja. Rasulullah juga pernah kan gitu. Gak usah khawatir. Pernah nggak? Sebelum yang sekarang ini istri saya pernah merasakan itu. Bahkan dengan cara yang benar waktu itu. Saya datang ke salah satu kiai di Pondok Putri, saya sampaikan, wah beliau semangat, wah aduh anak semangat banget nih, antum datang ke ane nih gini-gini, bismillah ya, anak istikharah dulu, ntar anak kasih nama antum, wes, antum juga istikharah. 3 hari benar dikasih nama, nih namanya ustazah ini, ustazah ini, ustazah ini. Saya hubungi satu, nggak respon. Saya hubungi satu, ada satu respon nih. Respon. Nah, saya kan pengen cepat ke orang tuanya kan. Begitu saya tantang mau ke orang tuanya, nggak respon lagi.
Padahal dari pesantren. Ya udah, berarti enggak. Ya habis itu saya dari 2010 sampai 2013 sudah kosong. Kejadiannya di 2010. Nah sekarang si ustadzah itu ya baru punya anak 1. Karena baru nikahnya di 2019. 9 tahun setelah saya hubungi itu. Ya itu proses kan sama-sama. Nah itulah kawan-kawan sekalian. Jadi nggak perlu juga kita ya mungkin buat laki-laki sama perempuan beda kan secara psikologis ya. Tapi kalau karena ilmu nggak usah takut. Orang itu stres itu kan karena nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya tuh enak. Yang membuat kita tidak tertekan, tidak bingung, itu karena ilmu pengetahuan. Karena iman dan ilmu. Gitu. Iya. Yang jelas kita jangan sampai berniat tidak mau menikah gitu aja. Iya gitu. Nah, ini saya mulai jawab satu-satu dulu yang dikasih pertanyaan ya. Ya, suara saya terdengar, Ustaz? Terdengar. Ini ada rekapan pertanyaan ini ada. Iya. Tapi sebelum itu kita break dulu nih, Yai. Kita mau ada iklan. slide ya. Kita ada iklan sebentar. Mungkin untuk panitia bisa ditampilkan. Ya, mangga. Ya, panitia, boleh ditampilkan slide-nya. Sembari nanti kita break sebentar sebelum kita nanti masuk di sesi konseling. Di situ saya juga sudah dikirimkan beberapa pertanyaan konseling dari para peserta. Panitia bisa diminta tolong ditampilkan untuk iklan untuk break sedekahnya. Mangga, panitia silakan. Ya, sambil kita menunggu panitia untuk menampilkan slide. Oh, sudah muncul ya? Kok saya nggak kelihatan? Nah, teman-teman semuanya, seperti yang ada di layar, ini adalah sedekah mushaf untuk para penghafal Al-Quran. Jadi kita ada untuk sahabat daku, istilahnya kita menjadi perpanjangan tangan sahabat daku ya, yang sahabat daku tidak bisa nih untuk menyalurkan ke pelosok-pelosok negeri. Kami yang akan bantu sahabat daku untuk wakaf, mushaf sedekah, mushaf Al-Quran hingga ke pelosok negeri. Manfaat dan keberkahan yang luar biasa bisa mereka rasakan lewat sahabat daku semuanya. Untuk rekeningnya ada di rekening yang tertera atau bisa menghubungi ya, atau bisa menghubungi nomor pendaftaran untuk sedekah mushaf ya. Jadi sahabat daku daftarnya di daku mana nih, misal daku Surabaya, daku Makassar, nah bisa di daku Jogja, nah bisa di kontak nomor pendaftaran atau bisa lihat di rekening yang ada di layar ya untuk program sedekah mushaf Al-Quran. Jadi kami ada untuk sahabat daku untuk menyalurkan sedekah mushaf terbaik ke seluruh pelosok negeri. Kita tuntaskan ya buta aksara Al-Quran, kita tuntaskan mereka yang masih
dalam tahap belajar kita support, kita dukung dengan sedekah mushaf Al-Quran. Ya, sekali lagi untuk sahabat daku bisa menghubungi nomor pendaftaran untuk penyaluran sedekah mushaf Al-Qur'annya atau ke rekening yang tertera di layar ya. Ya, nih sahabat aku memang masih banyak rumah-rumah tahfidz, TPA-TPA di pelosok negeri yang membutuhkan mushaf baru. Jadi kitalah yang bisa membantu mereka untuk berkontribusi dalam sedekah mushaf ini guna santri menghafal Al-Quran belajar ya, menghafalkan Al-Quran ya. Semoga satu huruf yang mereka baca dan mereka amalkan menjadi kebaikan dan wasilah untuk kita semua sekeluarga ya. Jadi bisa salurkan sedekah terbaik sahabat daku melalui nomor yang sahabat daku hubungi ketika pendaftaran Riyadho atau seperti tadi yang tertera nomor rekening yang ada di layar Zoom. Ya, jadi langsung saja ya sahabat daku apabila di hati ada rasa ya Allah saya ingin sedekah mushaf hingga ke pelosok negeri. Saya nggak bisa nih menyalurkan langsung. Nah, kita bisa memfasilitasi sahabat daku semua untuk menyalurkan ke TPA dan ke rumah tahfidz yang membutuhkan Al-Quran agar mereka, para santri penghafal Al-Quran, bisa menghafal dengan nyaman dan tentunya berkahnya mengalir kepada kita sekeluarga hingga akhir hayat. Karena itu bernilai seperti wakaf. Ya, wakaf di mana kebaikannya itu terus mengalir selama Al-Quran itu selalu dibaca dan diamalkan. Baik, panitia, kita langsung saja untuk sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya kita ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia untuk dibahas pada malam hari ini. Semuanya kita sebutkan aja dari hamba Allah ya. Kiai, apakah saya sudah bisa membacakan pertanyaan atau konseling dari sahabat daku semua? Kiai Hendi, apakah saya sudah bisa untuk Bisa satu persatu, ya. Iya satu persatu ya, nanti. Iya, satu persatu, Yai. Saya bacakan yang pertama dulu, Yai. Iya. Yang pertama, kedua orang tua sudah meninggal dan mereka meninggalkan wasiat jika rumah saat ini menjadi bagian dari saya dan kakak wanita saya bertanya dalam hak warisan yang pernah saya baca wasiat orang tua tersebut tidak boleh ditaati alias warisan harus dibagi. Namun, saya sudah menyampaikan kepada kakak-kakak saya lainnya untuk membagi, tetapi mereka tidak mau. Apakah saya kena dosa karena ini? Nah, jadi ini Yai, kakak-kakaknya ini nggak mau membagi warisan, padahal orang tuanya mewariskan untuk dibagi, wasiatnya untuk dibagi. Nah, gimana ini Yai? Apakah berdosa si pemilik pembaca wasiat ini tadi menyampaikan hak itu? Enggak. Nah, yang penting kalau dia membacakan wasiatnya guna dibagi sesuai syariat, dia tidak dosa, malah benar, dia bagian daripada amar ma'ruf. Jadi dia nggak usah takut dosa, kan inti dari pertanyaan itu apakah saya berdosa? Enggak dosa. Bacakan aja. Dan sekarang hampir banyak lawyer, banyak notaris yang sudah paham tentang ahli waris, tentang warisan. Jadi selalu ada notaris yang menawarkan, ini anak-anaknya semua muslim ya, maka saya akan membagi ini sesuai dengan aturan Islam, tapi saya tetapkan secara hukum negara, karena saya sebagai notaris, atau saya sebagai kuasa hukum dari keluarga ini. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi dia nggak dosa, malah harus disuarakan itu.
Baik. Cukup. Yang lain coba. Ya. Untuk yang kedua, cara agar bertemu dengan jodoh terbaik. Wah, tadi kan sudah Tadi udah dibahas ya disampaikan. sama Yai, ya. Betul. Udah, Kita tinggal kita lanjut. mau nge-track siapa personifikasinya, lalu pilih harinya, waktunya, amalkan sesuai dengan dosisnya. Dosis pertama itu 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Itu dosisnya. Udah. Isu insya Allah udah. Nanti insya Allah ada jalannya. Bukan insya Allah langsung ketemu, dilamar, nikah. Enggak. Tapi insya Allah ada jalan. Masya Allah. Ya, selanjutnya ya Yai, apakah takdir manusia bisa diubah seperti rezeki, kesehatan, ujian, dan lain-lain? Karena seperti yang kita ketahui, Allah telah menciptakan takdir hambanya masing-masing dan telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Monggo Yai. Siap. Jadi gini, kalau kita mempercayai itu dengan ilmu seadanya, ya kalau udah ditakdirkan sama Allah, ya ngapain kita kerja? Ya coba aja nggak kerja, dapat duit nggak, kan gitu. Aku yakin kok, pokoknya aku kalau diem aja ntar juga ada orang yang datang. Ya coba aja diem aja, ada nggak yang datang ngelamar? Kan gitu masalahnya. Ibarat kata, udahlah jodoh nggak akan kemana. Iya jodoh nggak akan kemana, coba aja nggak kemana-mana. Jodoh itu nggak akan kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak ada jodohnya. Maksudnya nggak kemana-mana itu, kemana-mananya itu riyadho, kemana-mananya itu husnudzon, kemana-mananya itu nuntut ilmu gitu. Bukan kemana-mananya ngiklanin diri, enggak kan gitu. Jadi rezeki nggak akan kemana, ya coba aja nggak kemana-mana. Ada nggak rezekinya? Kan tidak ada. Iya kan? Jadi tetap ikhtiar itu harus ada. Jadi sudah diukur, tapi yakin pasti pasti ada ikhtiarnya yang kita dapatkan. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Masya Allah. Nah ya benar sih ya, Yai. Jadi itu tadi kita harus berusaha sebagai manusia ya Yai. Ya gitu. Cuma berusahanya ya. dengan cara yang benar. Iya, Masya Allah. Selanjutnya ya Yai, dari hamba Allah, ada seorang suami berkata kepada salah satu anaknya bahwa dia akan mentalak istrinya. Apakah itu telah jatuh talak? Jadi kayak ayah berarti ya, ayah ngomong ke anak kalau mau nalak ibunya, nah gitu misalnya. Apa itu udah jatuh talak, Yai? Enggak. Belum. Karena si gotut talak itu aku menalakmu, bukan saya mau menalak ibumu. Belum. Belum itu. Jadi istilahnya suami langsung kepada istrinya ya, pembicaraannya langsung. Baik. Untuk yang selanjutnya, ini ada titipan doa juga. Mohon titip doa kepada Ustadz-Ustadz PPPA dan para penghafal Al-Quran agar adik saya Nur Hilmiatul Arofa binti Tali disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Adik saya ini payudara sebelah kirinya seperti ada benjolan. Mohon doa untuk kesembuhannya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya tanpa rasa sakit. Amin. Nah, teman-teman, ini tadi ada beberapa pertanyaan ya, konseling ya yang dikumpulkan panitia. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin untuk konselingnya, bisa langsung aja di drop di kolom komentar, di kolom obrolan, teman-teman. Langsung saja, atau mau raise hand, atau mau tampil, boleh. Kalau masih ada yang kurang puas, misal, aku kurang puas nih, aku mau nambahin pertanyaan lagi nih. Nah, silakan nih teman-teman, masih ada waktu ya, saya masih ada kesempatan. Jadi yang ngeganjel juga di hatinya, ada yang mau diungkapkan, boleh di obrolan. Kalau malu-malu sekarang juga bisa chat ke panitia biar saya sampaikan. Tapi waktunya nggak lama ya teman-teman. Jadi kalau sahabat aku semuanya ini masih mau ada yang dipertanyakan, silahkan.
Silakan teman-teman. Silakan bisa ditulis di obrolan rapat. Mungkin ada yang masih kurang sreg nih jawabannya, atau ada pertanyaan lain ya yang sedang diikhtiarkan sama teman-teman dan mau ditanyakan. Silahkan, masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktunya. Atau mau raise hand, teman-teman? Raise hand, mau on cam, silahkan ya teman-teman. Monggo, monggo. Nah tadi itu sembari kita menunggu, nggih Yai, sambil saya rangkum-rangkum sedikit. Nah, jadi sahabat aku, memang tadi benar sekali ya, Allah itu sudah ngasih takdir lah istilahnya. Allah sudah menuliskan sesuatu, tapi memang ya itu tadi nggak ada yang, kita itu harus berusaha sebagai manusia. Allah kasih akal sehat, Allah kasih kekuatan. Ya untuk mencapai takdir tersebut kita harus berusaha, sahabat aku. Ya ada juga yang tadi nanya tentang talak. Nah itu mungkin bisa dipikirkan dulu nggih Yai, baik-baik sebelum ada kata-kata talak itu tadi nggih Yai. Dan memang seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa untuk yang mengucapkan itu dari suami langsung ke istri. Tapi alangkah baiknya apapun itu bisa dipikirkan dulu baik-baik secara matang. Yai, apa masih tersambung dengan kita, Yai? Yai Hendi, apa masih tersambung dengan kita? Mungkin Yai masih ini ya, ada kendala teknis. Oh iya, berarti ada kendala teknis untuk Yai Hendi. Teman-teman, kalau misal sahabat aku semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Yai, boleh minta rumus matematika sedekahnya aja nih Yai. Masya Allah, kita kan jarang ada yang tahu nih ya matematika rumus yang sebenarnya harus kita tahu untuk menjalani kehidupan nih. Monggo Jadi Yai. buat siap. Untuk yang perempuan dulu siapin kertasnya. Rumusnya itu A kali B bagi 10%. A kali B sama dengan 10%. Itu kalimatnya. A itu apa? A itu HPS. Ini untuk perempuan ya. HPS. HPS itu apa? Harga pokok suami. Gajinya. Mau suami gaji berapa? Tulis 5 juta, 10 juta, 15 juta. B itu ini H A kali B tambah C, maaf ya. A kali B tambah C sama dengan 10%. Jadi kemudian B itu apa? Bulan, target bulan. Misalnya gaji suami yang kita inginkan 10 juta atau 15 juta. Nah, kita mau targetnya kapan nih dapatnya? 6 bulan, ya udah 15 kali 6. Ya kan, 15 kali 6. Kemudian C itu resepsi. Biaya resepsi berapa? C itu biaya resepsi, baru sama dengan kali 10%. Jadi kalau misalnya 10 juta dikali 6, 60 juta, biaya resepsinya 50 juta, jadi 110 juta, kali 10%, maka sedekahnya 11 juta. Gitu. Gitu. Kalau
nggak sanggup, ya turunin lagi gaji suami. Jadi 5 juta. Kalau 5 juta, ya kan kita nanti kalau dapat yang 5 juta kan kita tinggal berdoa lagi biar dinaikin gajinya sama Allah kan. 5 juta kali 6, 30 juta. Nah kalau gaji yang 5 juta sih paling resepsinya berapa sih? Paling 35. Nah, 30 tambah 35 berarti 65 kali 10%. Sedekahnya 6.500.000. Gitu. Udah gitu doang rumusnya. Nah kalau untuk yang laki-laki, jadi biaya resepsi sama biaya seserahan saja yang dihitung. Misalnya kita mau pengen nikah dengan biaya resepsi 50 juta, seserahan 20 juta, dengan totalnya 70 juta, udah sedekah 7 juta. Ntar dapat tuh istri. Yakin aja. Pasti. Gitu. Udah gitu doang, silakan diamalin. Itu kan tadi Yai bilang untuk yang perempuan. Nah, kalau untuk yang laki-laki Yai. Itu tadi itu. Sama ya? Enggak, yang laki-laki hanya menghitung biaya resepsi aja. Biaya resepsi misalnya dia mau 50 juta sama seserahan habis 20 juta, berarti 70 juta. Udah sedekah 7 juta. Tapi kalau untuk laki-laki ya dia harus maksimal di 3 chapter itu kan. 120 hari dalam 3 bulan dia harus bisa mengeksekusi sedekah 7 juta itu. Nah kalau yang perempuan sedekahnya boleh dicicil selama rentang targetnya. Boleh dicicil selama rentang targetnya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Saya malah pernah ada yang benar-benar percis sampai saya sama ibu saya hadir ke pernikahan beliau di Bogor. Waktu itu ibu saya pas datang ke Tangerang, saya ajak, Bu, ayo ikut. Ini nih jamaahku mau nikah nih. Dia Riado. Itu benar-benar tuh. Cuma karena dia rewel ya, harusnya dapat 5 juta, dapatnya 4,6 tuh gaji suaminya karena rewel. Rewel tuh gimana? Tengah-tengah Riado, Ustaz, kapan nih? Ya, rewel nih. Dikurangin ntar tuh gajinya sama Allah. Harusnya udah percaya aja sama kita. Dia nggak sabaran tuh 3 bulan. Mana nih Ustaz? Nggak, belum ada kejelasan nih. Makanya tuh 400.000 ongkos komplain tuh di mata Allah. Saya bilang gitu. Ya tapi sekarang udah bahagia lah beliau. Karena waktu saya tanya, Mas, berapa gaji sampean? Ah, lumayan Ustaz. Ya berapa? Saya pengen tanya. 4,6. Terus si istrinya bilang, kurang 400. Saya bilang, situ sih punya komplain tuh 400.000 uang komplain. Jadi gitu ya. Nah, itu saya sampai sama ibu saya datang tuh ke Komplek Baranang Siang itu waktu hadir menikah, menjadi saksi pernikahan beliau itu. Gitu. Luar biasa banget nih. Sahabat aku sebelumnya udah tahu belum nih matematika sedekah Jodoh. yang kayak begini nih. Matematika jodoh. Iya, matematika jodoh itu ibaratnya sedekah kita itu selaras dengan apa yang kita minta ya. Iya. Ya. Jadi Sesuai. sejalan gitu kita minta yang seperti apa, ya kita harus ikhtiarnya seperti itu juga gitu loh. Dan logis aja kalau emang nggak sanggup ya berarti harus turunin targetnya. Gitu. Kalau secara konsep riadoh dan garansi emang saya nggak bisa memberi garansi 3 bulan tuh saya nggak berani garansi. Saya kalau garansi minimal target 6 bulan, 9 bulan. Nah, itu saya berani tuh. Asal nge-tracknya benar pasti sampai itu. Itu secara teori udah benar. Tapi kalau saya mau 3 bulan lagi nikah, wah berat. Ini hitung-hitungannya berat nih gitu. Kecuali misalnya ya sudah sini mobilnya sini sedekahin. Gitu kan. Ntar dapat suami kontraktor yang mainnya proyek gede-gede ya itu namanya kita sedekah mobil gitu. Atau motornya sini ya gitu.
Ya semua Iya, ada yang perlu betul. dikorbanin. Iya, Kita ya. sedang membangun masa depan baru kan. Jadi biar selaras sejalan nih teman-teman. Gitu. Teman-teman silakan nih. Sudah gak ada yang mau bertanya? Mungkin Yai mau ada tambahan mungkin kalau masih ada. Saya sih cukup ya. Jadi saya lebih butuh feedbacknya kawan-kawan aja. Nggak apa-apa kalau mau di-share nomor saya kepada kawan-kawan dengan tetap nanti jika eksekusi sedekah silahkan langsung ke PPPA Jogja gitu. Ya nanti apa-apanya gitu. Tapi perhatikan nih, karena kenapa saya menyampaikannya itu materinya pelan-pelan, sekalian saya mau menghafal apa yang udah saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, nah ini berarti nggak merhatiin. Coba ingat lagi kemarin saya ngomong apa. Maka pelajaran ini tidak cukup hanya sekali ini. Begitu sudah selesai Zoom ini, rekamannya di-save, bagikan lagi. Dengarkan lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, sampai ke-7 kali. Kalau mau benar-benar paham, dengarkan sampai 40 kali ala Imam Syafi'i kan. Nah, baru tentu paham. Gitu. Karena sering tuh baru sekali, nanti sudah masuk ke konseling Japria nama saya, pertanyaannya yang jawabannya udah saya sampaikan, berarti nggak merhatiin. Keburu puyeng Diulang sama lagi matematika pertanyaan gitu ini kan. sudah dijawab ya. Aduh, keburu puyeng nih harus sedekahin ini puyengnya. Ini bubar semua pikiran yang lain beriato-riato. Itu nggak bisa kayak gitu, semua harus fokus kan. Gitu ya. Baik, sahabat aku semua, mungkin atau sahabat aku ini malu-malu mau bertanya. Nanti kita akan kasih akses nih buat sahabat aku untuk konseling langsung kepada Ustadz Hendy ya, nanti bisa dipandu sama panitia di grup teman-teman. Kalau sudah tidak ada, tadi saya mengulas sedikit dari Yai, kalau memang apa yang kita usahakan itu kita harus berusaha menjadi seperti itu. Misal tadi kita ingin seperti apa sih? Ya, ingin dapat yang seperti apa? Nah, kayak seperti kita pengennya seperti ini, dapat seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, kita harus seperti apa dulu nih? Ya, seperti itu. Jadi memang seperti usaha ya. Usaha itu harus selaras dengan ini, doa kita dengan ibadah kita, pokoknya harus selaras, karena kalau nggak selaras itu sulit ya. Istilahnya kita mau beli motor uangnya cuma 2.000 kan nggak bisa. Nah seperti itu yang tadi saya sudah simpulkan sedikit ya, seperti itu. Intinya kita itu harus jalan selaras, ikhtiar kita, riyadhah kita, doa kita harus selaras juga dengan apa yang tindakan-tindakan kita sehari-hari. Nah, Masya Allah. Yai boleh minta untuk penutup aja sedikit closing statement, sama kita mohon untuk Yai Hendy bisa memimpin doa penutup, sekaligus kita berdoa bersama agar selalu berkah nih. Yai, akhir tahun, awal tahun tuh biasanya entah pergeseran ini cuaca, lempeng bumi dan lain-lain, kita berdoa biar juga selamat selalu, selamat dunia akhirat. Monggo tafadhol Kiai Hendy untuk dipimpin doa dan sedikit closing statement. Baik. Kawan-kawan sekalian, sesungguhnya setiap yang diciptakan oleh Allah itu ada jodohnya. Azwaja, ada jodoh-jodohnya. Setiap makhluk itu ada jodohnya. Burung saja ada jodoh. Tumbuh-tumbuhan ada jodoh. Air ada jodohnya. Ya, semua ada jodoh. Apalagi kita bagian daripada makhluk yang diciptakan sangat mulia. Berarti kita di atas semua makhluk-makhluk yang lain tadi. Ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain saja ada jodohnya. Peci ini kan jodohnya kepala, ya kan? Peci ini jodohnya kepala. Pulpen jodohnya kertas. Itu benda mati itu. Apalagi benda hidup. Pasti ada jodohnya masing-masing. Jadi
Kita nggak usah khawatir. Mohon saja kepada Allah. Robiah adawiyah juga kan ada dua. Ada robiah adawiyah yang mengabdi kepada suami, ibadahnya juga tinggi. Ada yang memang robiah adawiyah yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Tapi apa yang masih ada robiah adawiyah sampai sekarang? Ya sekarang kita hidup di zaman yang modern ini, sangat mudah kita untuk mendapatkan jodoh. Tinggal nanti kita menggunakan tolak ukurnya sebagaimana riyadoh itu yang tadi. Dan yakinlah bahwa doa itu pasti dikabulkan. Kalau soal waktu, itu memang hanya soal kesabaran saja. Jadi nggak usah khawatir. Tetaplah berpegang teguh pada keimanan dan keyakinan kita. Ya. Kalau kita menganggap jodoh seperti skripsi, ya silahkan punya target. Iya, punya target dong. Targetnya tahun ini, ya sama, nulis skripsi targetnya ini. Kan targetnya penulisan bab, ya kan? Kemudian konsultasi ke dosen, sama aja konsultasi dengan guru. Udah kenal sama siapa, belum ini gitu kan. Jangan sampai kita pengen skripsi tahun depan, tapi kita belum punya judul. Jangan sampai kita udah punya target menikah, tapi kita belum punya konsep untuk membangun rumah tangga. Itu jangan sampai. Ya kan? Jangan sampai mengalir seperti itu, nggak boleh. Ya, sholat saja ada niatnya, apalagi menikah. Insya Allah, Allah pasti akan mudahkan. Jalani riyadhah sesuai dengan trackingnya. Nah, tambahkan setiap dosis-dosis riyadhah amalan itu dan tutup dengan kekuatan sedekah yang maha dahsyat. Insya Allah 3 kekuatan ini, segitiga wisata hati ini, nanti akan menjadi sebuah pilar untuk menuju suksesnya hajat kita untuk dunia dan akhirat. Semoga Allah berkenan. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tadarna farda furada wa anta khairul wasir rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma Allahumma balik thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Anta aftah lana bi barakatil Fatihah. Wa antubalighuna hajatina jami'an ya Allah. Anta'uduna ilaina jami'an arushana ya Allah. Bi azwajina jami'an ya Allah. Bana alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaikal masir. Bana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Insyaallah kabul ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, kami sampaikan untuk segala keajaiban-keajaibannya tadi, karena judulnya Miracle, keajaiban-keajaiban. Semoga kita semua bisa mengamalkan ya apa yang sudah disampaikan, mencontoh apa yang sudah diceritakan dari kisah-kisah ya yang Kiai Hendy tadi sudah sampaikan. Semoga kita semua juga bisa Allah mudahkan dalam ikhtiar kita sesuai dengan riyadhah yang sudah kita lakukan. Yai, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada malam hari ini bersama kita semua di riyadhah yang hari ke-36. Minta doanya Yai, semoga lancar selalu. Apa yang diikhtiarkan bisa Allah ridhoi, amin. Amin. Insyaallah. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan baik dari ucapan atau dari kesalahan teknis dari kami mohon maaf sebesar-besarnya Kiai. Sama-sama. Insyaallah. Kiai bisa ini tafadhol apabila mau pamit untuk keluar ruangan duluan. Saya undur diri, semoga kawan-kawan semuanya terkabul hajatnya. Yang sabar, yang kuat, dan
terus meyakini bahwa setiap di antara kita ada jodohnya. Amin amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal Taufiq wal hidayah. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman semuanya, saya juga mau sampaikan bahwa teman-teman yang mau sedekah, tadi kami ingatkan kembali untuk bisa menghubungi nomor pendaftaran masing-masing ya. Semua sahabat daku yang mau sedekah musaf sampai ke pelosok negeri. Kita hadir untuk membantu semua sahabat daku agar bisa menebar manfaat lebih jauh dari tempat sahabat daku tinggal atau tempat sahabat daku berpijak nih saat ini. Jadi sahabat daku bisa langsung menghubungi nomor yang nomor pendaftaran ya. Dan nanti bisa kalau jika ada yang mau ditanyakan lagi juga bisa ke nomor yang daftar ya. Nomor pendaftaran dari sahabat daku ini masing-masing. Daftar di mana? Di Surabaya kah? Di Jogja? Nah, bisa menghubungi itu baik dari segi konseling maupun dari segi sedekah, nomor rekening dan lain-lain. Sahabat daku terima kasih atas kerjasamanya malam hari ini, sudah tertib ya, hadir nggak berkurang sedikit pun. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kita semua juga bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ikhtiar-ikhtiar kita. Apalagi ini Riyadhah hari ke-36, 4 hari lagi. Semoga selesai Riyadhah iman kita masih tetap kuat dan kita masih selalu beribadah secara istiqomah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat aku semuanya, saya Nisa. Terima kasih banyak juga dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memandu Riyadhah keajaiban ya di malam hari ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau ucapan-ucapan nih yang mungkin sahabat aku kurang berkenan. Ya, saya juga pamit undur diri. Insya Allah apa yang kita usahakan semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita ya. Sahabat aku, saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.